Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Apa kabar Bu? Sehat semua? Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sekalian, mengkaji Quran itu hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya setiap laki-laki dan perempuan yang baligh, yang beriman. Ibu wajib menuntut ilmu Al-Quran dan hukumnya dosa besar orang yang tidak mau ikut pengajian. Dosa besar. Tapi di Indonesia yang rajin, yang istiqomah, yang tepat waktu biasanya kalau ke pesta. Takut kambing guling kehabisan. Tapi yang membedakan di sini saya lihat ustadznya datang, jamaahnya sudah penuh. Berarti semangat mengajinya sudah tinggi. Atau kemungkinan kedua bosan lihat suami di rumah. Kemungkinan kedua ya, bisa jadi. Atau capek ngurus cucu, bisa jadi. Atau nggak cocok dengan tetangga, bisa jadi. Atau memang karena Allah, bisa jadi. Karena kita semua insya Allah punya anak di sini, punya cucu, punya mantu, punya besan. Setiap orang menggantungkan harapan kepada anak. Bagaimana anak menjadi benar, anak menjadi taat, anak menjadi patuh, anak menjadi istiqomah, anak mendoakan kita setelah kita meninggal. Selalu kalau kita sakit, kita katakan, nak, kalau mama meninggal nanti apa kamu masih mendoakan mama? Menangis kita mengucapkan itu pun. Kalau mama nanti meninggal, apa kamu masih mendoakan mama? Otomatis supaya dia istiqomah mendoakan kita sebagai ibu atau ayahnya, anak kita harus beriman. Ibu jangan bangga anak menjadi pejabat. Ibu jangan bangga anak menjadi orang kaya. Ibu jangan bangga anak menjadi artis. Tapi bangga dan bersyukurlah anak menjadi orang yang soleh. Dunia akhirat kita membanggakan. Besok di padang mahsyar tempat kita diasingkan karena berhasil mendidik anak menjadi anak yang soleh. 5 anak kita, subhanallah, semua orang taat. Di hari kematian kita mereka mensolatkan kita, mendoakan kita. Di hari kematian kita anak kandung kita yang imam jenazah, jangan orang lain. Saya merasakan itu, Bu. Walaupun ibu saya meninggal, saya sudah di Jakarta. Datang telepon dari Medan, pulanglah, mak sakit, kata abang saya. Saya pun pulang. Sampai Medan ibu saya sudah koma. 10 hari saya menunggu ibu koma tanpa bisa bercerita dan bercanda. Begitu meninggal, alhamdulillah saya bahagia dan sedih. Bahagia saya jadi imam jenazah, sedih karena kehilangan seorang ibu. Begitu juga ibu-ibu di rumah. Ketika anak ibu sebagai imam jenazah, ruh ibu melihat itu. Alhamdulillah ya Allah mensolatkanku anak kandungku. Berwasiatlah kepada anak, bukan masalah harta, bukan masalah rumah mewah, bukan masalah mobil yang ditinggalkan. Tapi apa, Bu? Kamu yang imam jenazah nanti anak. Kamu yang mengkapani mama. Kamu yang memandikan mama. Kamu yang menyambut jenazah mama di liang lahat. Seperti ayah ibu saya meninggal, saya di liang lahat menyambut mereka. Saya yang menyandarkan kepala mereka mengarah kiblat. Sedih pasti, bahagia iya, karena aku bisa menampung jenazah ayah dan ibuku di liang lahat. Betul ya, Bu ya? Sampaikan itu kepada anak. Kalau mama meninggal, nak, jenazah ibu kamu yang besok menampung dibawa di liang lahat.
Kamu anak mama satu-satunya, anak laki-laki. Sangat menyedihkan Bu punya anak laki-laki, tapi tidak peduli dengan ibunya ketika hari kematiannya. Kenapa? Karena punya anak tidak beriman. Banyak nggak seperti itu? Begitu meninggal, jenazah ibunya serahkan kepada ustadz. Ustadz, mandikan ibu saya. Kapani ibu saya, nanti saya bayar 6 juta. Adu uang dia dengan ustadz. Ustadznya pasti tersinggung. Harusnya dia yang mengurus ibu kandungnya. Kalau saya ada ngomong gitu, saya bilang, itu ibumu, bukan ibuku. Berapa ribu kali dia memandikanmu selama hidup, nak? Dia minta cuma sekali dimandikan, kamu sudah tidak berkenan. Betapa menyedihkan ibu kita seperti itu. Berapa ribu kali selama hidup dia memandikan kamu, dia hanya minta sekali dimandikan ketika hari kematiannya. Kamu sudah tidak bersedia. Subhanallah. Ingatkan sama anak di rumah, kamu yang mengurus jenazah mama ya nak. Siapa sini yang nggak punya anak laki-laki? Ada yang nggak punya anak laki-laki? Punya semua ya, luar biasa ya. Anak adalah anugerah dan cobaan bagi orang tua, betul? Kadang anugerah, kadang cobaan. Anugerah kalau tidak dia beriman, cobaan kalau dia bandel. Kadang kita dipermalukan sebagai orang tua, tapi sebaliknya kadang kita dibanggakan sebagai orang tua. Secapek-capek orang tua mendidik anak, Allah masih tanamkan pada hati mereka rasa cinta yang besar terhadap anak-anaknya. Sebenci-benci kita sama anak ketika mereka bandel, kamu tetap anakku nak. Tetap kita doakan, betul ya Bu? Nah, coba lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 14, surat 66 ayat 6. Surat 3 ayat 14, 66 ayat 6. Iya, dibacakan sama manajer saya nih. 3:14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, satu, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Coba lihat Bu, punya harta banyak, rumah mewah, mobil 13, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketakwaan. Semiskin apapun, kalau kita bertakwa hidup tenang. Sarapan pagi kita ala kadarnya, nasi goreng dengan ikan asin, nikmat itu Bu, kalau kita bersyukur. Kata kunci, jadilah makhluk yang bersyukur. Jadilah wanita yang bersyukur. Jadilah ibu yang bersyukur. Karena orang bersyukur itu pikirannya tenang. Kedua, tidak curiga. Yang ketiga, tidak berburu sangka. Yang keempat, tidak iri. Orang iri hati itu Bu, karena apa? Karena nggak bersyukur dia. Lihat orang punya mobil iri, punya itu iri, punya ini iri. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun rumah kita kecil, tapi masih bisa berteduh. Alhamdulillah ya Allah, kita masih punya motor, orang nggak punya. Oh nggak punya motor, masih bisa aku jalan kaki ya Allah, kakiku masih sehat, sementara tetanggaku lumpuh sudah 13 tahun ya Allah. Lumpuh, alhamdulillah ya Allah, aku masih lumpuh dan hidup. Tetanggaku sebelah sudah meninggal, walaupun lumpuh aku masih bisa beribadah. Selalu yang dibangun rasa syukur. Orang bersyukur itu pikirannya nggak kemana-mana. Ketika pikiran kita sudah tenang, beribadah akan tenang. Iya, 60 yang tadi udah selesai. 66 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang nerakanya adalah manusia dan batu.
Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bu, kalau kita beriman terhindar dari neraka itu. Yang neraka bahan bakarnya dari manusia dan batu. Panasnya nauzubillah. Ngetesnya bu, letakkan tangan ibu di atas kompor 1 menit aja, terbakar enggak? Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan neraka. Ngetesnya gitu bu. Dosa wanita terbesar apa? Mulut. Kalau ibu bisa menjaga mulut, menjaga hati, insya Allah ibu gampang masuk surga. Kalau Agim bilang, jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Kata Agim, benar memang harus jaga hati, banyak istighfar. Udah mau ngomongin orang, astagfirullah. Lihat terus, 66 udah. Yang kedua, upaya orang tua yang bisa dilakukan untuk membentuk kepribadian anak yang islami. Jadi kita bikin 8 kriteria agar anak-anak di rumah itu hidup islami. Karena kadang anak ibu berprestasi, pintar, kaya, berpengaruh, terkenal, tapi nggak ibadah, percuma. Tapi nggak soleh, memalukan. Tapi nggak berkerudung, menghinakan. Jadi omongan ibu di luar, ibu itu orang pengajian ya, tapi anaknya nggak ada yang berhijab. Ibu itu orang pengajian ya, tapi anaknya nggak pernah kelihatan ke masjid. Ibu itu orang pengajian ya, tapi adanya preman. Jadi omongan ibu di luar. Karena ibu bangga dengan prestasi, bukan bangga dengan imannya. Ibu, satu, bu, upaya orang tua yang dilakukan untuk membentuk kepribadian anak yang islami. Apa yang dilakukan? Satu, mengajarkan tauhid dasar kepada anak. Satu, mengajarkan tauhid dasar kepada anak. Harus bertauhid, harus mengenal Allah, mencintai Allah, mematuhi Allah. Udah? Dalil 31:13. Surat 2 133. Surat 12 86. Dalilnya surat 31:13. Surat 2 133, surat 12 86. Iya, 31:13. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bu, contohnya apa yang dilarang itu? Oh, tangan gatal mau dapat rezeki. Burung gagak bunyi di genteng mau meninggal kakek di Bojonegoro. Itu syirik kan? Pak, ini burung gagak udah bunyi kuk kuk kuk. Jangan-jangan kakek mau meninggal di Purwokerto. Tangan gatal. Oh, mata berkedip mau nangis. Tangan gatal mau dapat rezeki. Padahal karena kurapan. Ini pola pikir orang-orang yang tidak mengenal Islam, Bunda. Berhenti mengucapkan itu. Dosa besar. Masuk syirik. Iya. Urusan apa burung bunyi genteng? Tangan gatal mau dapat rezeki. Gak ada urusan. Burungnya lagi hinggap aja di genteng. Ya. Tapi masih dilakukan orang sampai sekarang di Indonesia. Mungkin ibu masih melakukannya, masih percaya itu. Pak, mata mama sering berkedip ini, mungkin mau nangis, Pak. Mungkin mbah mau meninggal di Bojonegoro. Meninggal benaran. Ini harus kita robah, Bunda. Islam tidak mengenal itu. Islam tidak mengenal ramalan, Bu. Kecuali ramalan cuaca. Mau hujan karena mendung. Oh, mungkin hujan nih, Pak. Kenapa? Mendung. Karena ada ciri-cirinya, mendung katanya.
Oh ini panas Pak, kenapa? Matahari kelihatan. Ibu-ibu ramai karena kursinya penuh. Jadi logika yang masuk, bukan ramalan. Kenapa kita seperti itu Bunda? Karena kita masih terpengaruh ajaran agama mereka. Walaupun ngaji sudah 37 tahun. Ya. Ya. Surat berapa sekarang? Surat 2 133. Iya, surat 2 133. Apakah kamu hadirin ketika Yakub kedatangan anak maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hidup patuh kepadanya. Jadi ibu kalau udah menghadapi sakaratul maut, panggil anak nanti. Nak, kalau mama meninggal, apa kamu masih menyembah Allah? Nak, bukan bilang, oh tanah kita di Purworejo nak, tolong diurus. Rumah kontrakan mama di Wonogiri 6 pintu. Apartemen kita nak di Jakarta Selatan 7, tolong diurus. Yang ibu wasiatkan apa? Kalau mama meninggal nak, apa kamu masih menyembah Allah? Kalau mama meninggal, apa kamu masih sholat nak? Ya bu ya. Siapa sih ini dalam waktu dekat mau meninggal? Angkat tangan. Ya siapa? Iya bu. Begitu ibu sakaratul maut, panggil anak. Kalau mama sudah meninggal nanti, apakah kamu masih mau sholat nak? Masih mau mendoakan mama nak? Masih mau ke masjid nak? Banyak bu tetangga saya. Begitu ayahnya meninggal, selamat tinggal masjid, selamat tinggal sholat. Tapi waktu ayahnya hidup, ke masjid 5 kali. Hati-hatian ibu di rumah seperti itu. Sampaikan sama dia, mama udah sakit-sakitan nak. Kalau mama meninggal, kamu tetap sholat ya nak, ke masjid. Doakan mama ya nak. Itu yang mama tunggu dari kamu. Rumah besarmu nggak bisa lagi mama tempatin nak. Uangmu yang banyak tidak bermanfaat lagi untuk mama. Yang bermanfaat untuk mama hanya doa kamu nak. Itu pun doa anak yang soleh, bukan doa anak yang salah. Banyak anak tapi salah, bukan soleh. Ibu punya anak laki-laki? Berapa? Udah nikah? Umur berapa? Iya pesan bu. Terutama sholatnya ingatkan, jangan tinggalkan sholat ya nak. Mama cuma punya 1 anak kamu. Kalau nggak habis bu ibu, udah di kuburan sendiri, sepi. Yang bisa mendengar teriakan jenazah itu siapa bu? Kuda. Kuda itu bu, coba ibu paksa kuda di atas kuburan, itu melengking kabur itu. Karena satu-satunya yang diberikan Allah untuk mendengar jeritan yang disiksa di kubur itu hanya kuda. Kita nggak bisa. Makanya orang kadang ngobrol ngakak-ngakak di atas kuburan, di atas batu nisan. Karena dia tidak mendengar siksa di bawah itu. Kalau seandainya Allah takdirkan kita manusia mendengar siksa itu, mengerikan bu. Kuda aja lari kabur, nggak kuat mendengar siksa di dalam kubur itu. Bukan sederhana bu, azab kubur itu, azabun kubri. Disitulah butuhnya doa anak kita, doa anak yang soleh. Bisa dilindungi kita, bisa dengan apa? Anak yang soleh. Harusnya mungkin ibu disiksa di kubur, tapi karena ibu 5 semua yang soleh, semua anak taat. Ampuni dosa ibuku ya Allah, lapangkan dia dalam kubur, maafkan kesalahannya ya Allah. Dikabulkan Allah, ibu tenang di kubur sampai hari kiamat. Iya bu. Makanya butuh kita mendidik anak menjadi anak yang soleh. Wanti-wanti bu sama anak itu. Wanti-wanti bu. Ya, terus 12:86. Oh iya, 12:86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kedudukan dan pekerjaanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya.
Poin kedua, selalu memperdengarkan lantunan Al-Quran sejak kecil. Jangan lagu, Bu. Jauhlah dari Allah. Selalu memperdengarkan lantunan Al-Quran sejak kecil kepada anak. Setel kaset murattal kan banyak, Bunda. Setel di rumah sepanjang hari. Jangan ibu lagu. Ya, jangan lagu. Kaset ngaji. So, tiap hari. Setan minggir. Iblis takut. Rumah kita bersih dari godaan. Anak kita tidak dirusak dan diacak kotaknya. Tapi kalau nggak ada itu, di kamar-kamar anak-anak sekarang saya nyanyi kan, Bu. Coba cek anak-anak ibu itu. Ngapain dia di kamar? Dengar nyanyi musik. Sambil nyetir, dengar musik. Di mobil, musik. Termasuk ibu mungkin. Jalan keluar kota lebaran, musik. Pesta pernikahan, musik. Gak ada kan sekarang pesta pernikahan gak ada musiknya. Termasuk pesta pernikahan anak ustad. Waktu anak saya khitanan kan, saya bikin acara. Gak ada pakai musik, gak ada pakai segala macam. Malah enak kita bisa ngobrol dengan tamu. Coba kalau pesta musik tangtung tangtung tangtung, teriak-teriak baru dengar orang. Ibu coba ngomong nanti sama suami kalau anak nikah, Mas, kalau anak kita nikah tidak ada musik ya Mas, supaya saudara yang ngumpul bisa saling komunikasi, ngobrol. Kalau dibikin musik dosa kita besar. Yang kedua kita nggak bisa ngobrol. Yang ketiga kalau ngobrol harus teriak-teriak kayak orang gila. Semua pesta pakai musik sekarang, betul? Habis dirusak. Ibu larang itu, jangan ada musik. Mungkin ibu keberatan ada musik. Diam-diam mereka setel sama panitia. Yang punya pesta ini saya bilang, jangan kamu ngatur, bilang. Ibu harus punya keberanian. Kadang ibu sih keberatan ada musiknya, tapi panitia, Bu. Alhamdulillah 1-5. Surat 2 1-5. Selalu memperdengarkan lantunan Al-Quran. Dalilnya surat 2 1-5. Ayo 2 1-5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang bersyukur. Mereka tetap mendapat petunjuk. Siapa yang percaya kepada Al-Quran, yang melakukan sholat, yang mengeluarkan zakat, yang tetap beriman kepada Allah, yang istiqomah dalam berkerudung. Jangan ke tukang sayur kerudung nggak dipakai. Tukang sayur bukan padenya ibu. Belanja tukang sayur mentang-mentang 3 meter di depan rumah nggak pakai kerudung. Sering saya pergok itu. Keluar rumah dia nggak pakai kerudung karena merasa cuma 3 meter di depan rumahnya. Yang jual sayur itu bukan abang ibu, bukan anak kandung ibu, bukan suami ibu. Itu orang lain, orang Brebes, ibu orang Tegal. Iya Bu, ibunya pelekan hijab itu. Sehelai rambut ibu dilihat laki-laki yang bukan mahram, jangan pernah mencium surga. Nggak main-main loh buat zaman itu. Kalau di rumah kan nggak mahram, kan mahram ibu, suami anak, suami anak. Yang boleh melarang rambut ibu siapa? Orang tua kandung, ibu kandung, mertua, kakek, suami, anak. Selesai. Di luar itu wajib berhijab. Anak juga. Mantu boleh. Iya. Kan nggak boleh menikah ibu dengan dia. Iya. Bu, jangan ibunya pelekan ya Bu. Kalau ada orang lain di rumah ibu
petenteng nggak pakai hijab, dosa besar. Ibu merasa mentang-mentang di rumah, tapi ada laki-laki lain, teman suami datang, orang dari Purwakarta, karena merasa teman akrab suami, teman dekat ibu waktu kuliah di Bojonegoro, ibu nggak berhijab. Nggak ada urusan, Bu, tetap neraka. Terutama yang paling sering saya pergoki, belanja ke tukang sayur. Depan itu tukang sayur bang, langsung keluar ibu. Tetangga saya banyak gitu. Dalam hati saya, apa nggak mikir? Sebelah rumahnya ada bapak lagi cuci mobil, melihat dia. Sebelah kiri rumahnya bapak lagi mangkas rumput, melihat rambutnya. Dosa besar dia. Mungkin ustaz lain tidak sedetail ini ngomong itu. Ya, terus 3, mengajarkan anak sholat sejak dini. Udah 2, 4, 3, 4, 5. Surat 4, 103. Sejak kecil Bu nyuruh anak sholat, jangan 17 tahun baru sholat. Surat 2, 4, 3, 4, 5. Surat 4, 103. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar dan sholat, sholat dan sabar. Banyak orang sholat tapi nggak sabar. Banyak orang sabar tapi nggak sholat, kejawen. Padahal ibadah yang pertama diperiksa di padang mahsyar as-sholah. Mau sedekah kita 1 miliar per hari, Senin Kemis tidak tinggal, tapi nggak sholat, 0. 0 Bu. Ibu sedekah rajin. Iya Pak Munjir, berapa? 3 miliar per hari. Sholat Bu, kagak, neraka Ibu. Masih ada nggak di sini yang nggak sholat? Ada Bu, saya pergoki orang nggak sholat. Ada Bu. Memang dibilang Allah, sholat itu berat memang. Kenapa berat? Pertama waktunya pasti. Yang kedua bacaannya harus ada. Yang ketiga gerakan, malas duduk, malas ruku, malas sujud. Alasan kaki pegel, kaki terkilir, kaki keseleo, kaki asam urat, asam lambung, sayur asam, macam-macam. Macam-macam alasan. Siapa di belakang ini semua? Setan. Sponsornya siapa? Iblis. Karena mereka Bu dijamin masuk neraka. Mereka pingin rame-rame ke neraka. Temannya. Iya, karena penduduk neraka itu Bu lebih banyak dari penduduk surga. Penduduk surga itu cuma 1/3 lebih kurang dari yang dimasukkan ke surga itu Bu. Umat Islam, umat manusia seluruh dunia nanti cuma 1/3 loh Bu masuk surga. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang terima Allah Islam. Itu Al-Quran. Yang masuk surga itu hanya orang beriman. Orang beriman itu artinya Islam. Orang Islam itu harus beribadah. Ibadah itu diantaranya sholat. Tapi ada juga orang Islam gak sholat, banyak. Kerudungnya bagus, sedekahnya banyak, kacamatanya mahal, tapi nggak berhijab. Ya Allah ya Rabb, matilah kau, saya bilang. Keempat, sudah. 4103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu terbaik. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dikatakan sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Coba lihat Bu, kewajiban. Sakit, sholat tidur.
Sholat duduk. Tak ada alasan enggak. Yang enggak sholat itu bisa cuma wanita. Kapan? Waktu haid dan nifas. Haram malah sholat ibu. Ketika haid dan nifas. Nifas 40 hari, haidnya tergantung haidnya berapa hari. Cuma ada batasannya bu. Kalau terus-terusan mengeluarkan darah, itu mungkin bukan haid, tapi darah penyakit. Dari mana tahu darah penyakit dengan darah haid? Warna darahnya. Haid itu misalnya cuma seminggu, betul ya? Maksimal 10 hari. Jadi kalau melebihi itu, ibu tetap sholat tapi mandi dulu. Kalau nifas jelas 40 hari. Habis itu ibu mandi, baru sholat. Kalau kami nggak ada bu laki-laki, nggak ada uzur untuk tidak sholat. Sakit parah harus sholat. Dengan apa? Kedipan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wudu diwudukan bu sama suami ibu. Wudu diwudukan. Jangan mentang-mentang sakit nggak sholat. Saya yakin suami ibu banyak sakit nggak sholat. Diwudukan, ibu mau wudukan ini. Pak, saya wudukan ya pak. Iya. Udah. Mulai pak, niat aja ya pak. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekadar itu aja nggak apa-apa. Udah dinilai di sholat karena kondisinya memang sudah separah itu. Tapi tidak ada alasan tidak sholat bagi laki-laki. Kalau ibu nggak bisa, kalau ibu bisa nggak sholat. Haid haram sholat. Nifas haram sholat. Betul? Ibu diberi keringatan oleh Allah. Terus sekarang yang kelima ya? 4. Mengajarkan anak adab dan akhlak. Mengajarkan anak beradab dan berakhlak. Anak sekarang nggak ada adab lagi sama orang tua. Anak sekarang sudah tidak berakhlak kadang. Kesalahan sama siapa? Kita. Ibu sedang terima tamu, ada kue, ada pisang. Lewat dia dicopotnya pisang itu, diambilnya 1. Kita dulu, saya masih ingat ayah saya di Medan itu. Kalau ada tamu, kita masuk gitu. Artinya langsung masuk gitu. Kita udah takut gitu. Sekarang dibentak aja cuek dia. Kuenya diambil, kue tamu diambil. Cucu ibu di rumah gitu kan, kue tamu diambil. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah 3321. 3321. 17, 23, 24 belum? Iya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Stop dulu. Mengatakan ah saja pun dilarang bu. Lihat Al-Quran bu, dalam pemeliharaanmu. Jadi Islam tidak mengenal panti jompo. Lihat itu ayat. Dalam pemeliharaanmu. Artinya apa? Di rumah saya dong ibu saya. Jangan dikirim ke panti jompo. Berapa ribu kali saya dulu pipis di rumah ibu saya. Sekarang ibu saya pipis sekali saja pun kita kadang udah ngomel. Gimana sih mama ini pipis kan kotor lantai? Cuma sekali. Dulu sekian ribu kali kita pipis, ibu kita tidak pernah marah. Betul? Ribuan kali kita bikin masalah, ibu tidak pernah kesal. Ibu kita karena sudah tua, sudah uzur, pipis dia di lantai, diomelin. Luka hatinya bu. Aku cuma sekali Allah pipis, anakku sudah marah. Dulu berapa ribu kali anakku pipis, aku yang ngurus. Subhanallah. Ya.
Dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, lihat Bu, perkataan yang apa? Yang mulia. Bu, lain kali jangan pipis di sini ya Bu, kotor lantai kita. Ngomong aja bagus. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhan, kasihlah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Coba lihat Bu, kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil. Sabar sekali Bu kita, mendidik kita dulu. Hidup pas-pasan, pendapat suaminya pas-pasan, tapi tidak pernah mengeluh. Kita dikasih makan ikan setiap hari, dia belum tentu makan ikan. Iya Bu, pagi siang sore kita kasih makan ikan, dia sendiri belum tentu makan ikan. Yang penting anakku. Subhanallah, seorang ibu itu ya, tulusnya seorang ibu itu. Makanya kita sekarang doakan Bu ya, orang tua kita sudah meninggal, menangislah, ampuni dosa ibu ayahku ya Allah, lapangkan kubur mereka, kasihani mereka, sayangi mereka. Mereka sudah mendidik ibu waktu kecil dulu ya Allah. Boleh jadi sholatnya dulu banyak tinggal karena kesibukan, boleh jadi sholatnya banyak tinggal karena mengurus kita. Disitulah fungsi doa anak yang soleh itu. 7 anak, 1 pun tidak ada yang mendoakan, menangis setiap hari di kuburan dia itu. Tidak ada doa yang datang. Iya, orang tua kita sekarang kan udah meninggal rata-rata ya. Hampir semua mungkin ibu kita udah meninggal di sini. Jangan lupa ya Bu, doakan. Ibu ngaji, niatkan begini Bu. Ya Allah, pahalanya ku serahkan kepada ibuku, ku hadiahkan kepada ibuku ya Allah. Boleh. Ibu sedekah begitu juga. Aku sedekah ini ya Allah kepada orang miskin, pahalanya ku hadiahkan kepada ibuku yang dulu mengurus aku ya Allah. Bisa, bagus. Malah dianjurkan itu menghadiahkan sama ibu kandung kita. Ya. Nanti besok begitu juga ketika kita meninggal, dibalas sama anak kita. Ku hadiahkan kepada ibuku ya Allah pahala mengajiku. Sementara anak ibu ngaji setiap hari 3 juz. Ibu paling setengah juz, udah ngos-ngosan. Anak-anak 3 juz masih kuat. Iya Bu ya. Habis sholat mereka ngaji zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis itu mereka berdoa, ya Allah pahala membaca Al-Quranku ku serahkan kepada almarhum ibuku ya Allah. Yang dapat siapa? Ibu. Berkat jasa ibu mendidik dia dulu. Terus 2152. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi ciri-ciri orang beriman itu banyak menyebut Allah, istighfar. Sambil bikin nasi goreng, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi nggak sempat ngerumpi. Dia nggak sempat ngerumpi. Hindari Bu ngerumpi ya. Apalagi bongkar aib suami. Biasa yang dibongkar aib suami, ipar perempuan, adik perempuan, adik ipar perempuan. Biasanya 3 yang dibongkar itu. Aib suami, aib ipar perempuan, mertua perempuan. Oh, mertua saya itu Pak kaya tapi pelit. Padahal udah kasih rumah, kasih mobil, masih pelit katanya. Oh, ipar saya itu belagu. Astagfirullah. Dia kan adik kandung suami ibu. Ibu tulus mencintai abangnya, tapi ibu tidak tulus mencintai adik kandungnya. Enggak adil ibu itu. Saya ulangi ya Bu. Ibu tulus mencintai abangnya, itulah suami ibu sekarang. Tapi ibu tidak tulus mencintai adik kandungnya. Cintailah adiknya seperti suami ibu mencintainya. Banyak orang kan dengan ipar nggak teguran. Dengan ipar kandung, adik perempuannya tidak teguran. Akibat apa? Iri hati. Kalau bahasa Inggrisnya apa Bu? Irritation.
Irritation, iri hati. Karena apa iri? Suaminya sering bagi duit. Wajar adik kandungnya, adekku, ayahku udah meninggal, wajar aku ngirim uang ke Medan, Bu. Dia adik kandungku. Jangan iri ibu. Malah ibu yang mendorong. Mas, tiap bulan kirim uang lah sama adik. Orang tua mas kan sudah meninggal dua-duanya, kasihan dia mas. Itu harusnya istri yang soleha. Sudah ibu lakukan seperti itu? Ada? Ibu yang mendorong. Mas, setiap bulan kirim ya mas, saya ikhlas kok uang belanja dikurangi. Orang tua mas sudah nggak ada dua-duanya. Kasihan adik mas yang di Purwokerto itu, udah ngapok, miskin lagi. Orang ngapak orang kepenak kan gitu kan. Iya, orang ngapak orang kepenak kan. Kawan saya banyak orang ngapak-ngapak nengendik kan. Udah bersikap lemah lembut sekaligus tegas. 3159. Lemah lembut tapi tegas. Nak, kamu sholat, nah ini jam sholat, tegaskan. Enggak sholat nak. 3159. Bersikap lembut tapi tegas. Maka rahmat dari Allah yang kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, berikanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Coba lo bersikap lembut sama anak. Nyuruh anak itu lembut, mereka lebih lembut nanti, Bu. Nak, setahu mama kamu belum sholat. Nah, ini sudah tengah 2 lebih, nak. Sementara zuhur jam 11.45, nak. Sholat ya, nak. Kasihan papamu dikubur itu. Dia bertanggung jawab, nak. Papa udah meninggal. Kamu yang mendoakannya, nak. Ibu lembut sama anak seperti itu. Terus menjadi contoh dan teladan bagi anak. 5221. Menjadi contoh dan teladan bagi anak. Siapa itu? Ibunya. Ucapannya, pakaiannya, penampilannya. Malam-malam nggak keluar rumah kalau nggak penting. Menjadi contoh dan teladan bagi anak. Seorang ibu harus jadi contoh. Cara berbusananya, cara ngomongnya, cara makannya, cara hidupnya, pergaulannya, pola pikirnya. Bagaimana supaya anak kita bangga dengan kita, Bu? Dia bangga sama kita. Ya. 5221. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami mengucapkan anak cucu mereka dan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Mama nggak bisa nolong kamu, nak, kalau kamu nggak sholat. Mama nggak bisa memasukkan kamu ke sorga, walaupun mama mungkin masuk sorga, kalau kamu tidak taat. Masing-masing orang terikat dengan amalnya, kata Allah. Atau bisa jadi ibunya masuk neraka, dia sorga. Bisa. Anak ibu taat sejak muda, dia dari pesantren, baca Quran 3 juz per hari. Lebih taat dari ibu, malah anak ibu. Bacaannya lebih benar. Ibu Fatihah 17 salah. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin apa sampean? Bukan alham. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Orang Jawa kan banyak gitu kan. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Saya pertama masuk ke Jawa ini, imam begitu. Ngalamin apa sampean, saya pikir. Ngalamin katanya. Akhirnya habis sholat saya batalkan sholat, saya sholat sendiri. Karena Fatihah itu rukun sholat, Bu. Rukunnya salah,
sholat ditolak. Jadi kalau imam salah baca Fatihah atau memang goblok, saya ulang sholat saya itu. Alhamdulillahi rabbil ngalamin katanya. Udah, saya tetap ikuti sholat sampai selesai. Habis salam saya mundur sholat zuhur lagi. Apa itu gelas? Ya, poin terakhir, memperbanyak doa untuk keluarga. Banyak ibu berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, untuk ibu bapak. Ampuni dosa suamiku ya Allah, ampuni dosa anakku, ampuni dosa ibu dan ayahku. Mereka sudah tiada ya Allah. Ibu tinggal janda, anak meninggal, orang tua meninggal, suami meninggal. 37 100 14 40 25 74 37 100 14 40 25 74 37 100 14 40 25 74. Ya, 37 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lihat Bu, lagi-lagi minta anak yang soleh, bukan minta orang kaya, bukan minta anak jadi pejabat, bukan minta anak terkenal, anak ibu artis terkenal, nggak sholat neraka. Ya terus 1440. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Lagi-lagi anak agar mendirikan sholat. Terakhir 2574. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa Bu? Imam bagi? Bukan sekadar bertakwa, tapi imam orang bertakwa. Artinya kualitasnya lebih tinggi dari takwa. Anak ibu ada nggak seperti itu? Di masjid jadi imam, di masyarakat jadi omongan, dalam arti positif. Dalam arti positif maksudnya. Oh, anak ibu sabar ya, itu Masya Allah. Kalau imam berhalangan dia langsung maju. Oh, anak ibu itu Masya Allah, malam-malamnya pakai baca Quran. Oh, anak ibu itu Masya Allah, nggak pernah berkeliaran di mall seperti ibu-ibu. Kesimpulannya adalah, jadi apapun kita hari ini, takwa tepat busana yang terbaik. Jadi apapun suami ibu hari ini, takwa pakaian yang terbaik. Di kantor sholat, dinas keluar kota sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.